Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9, marilah kita membahas materi IPA selanjutnya di bab 2, yaitu tentang sistem reproduksi hewan dan tumbuhan. Setelah kemarin kita sudah belajar untuk yang sistem reproduksi manusia, sekarang kita selanjutnya belajar tentang sistem reproduksi hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan sistem reproduksi hewan dan tumbuhan, kita ketahui dulu untuk reproduksi dan kelangsungan hidup organisme itu sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Kenapa? Karena reproduksi itu penting dalam kelangsungan hidup organisme. Karena ketika makhluk hidup bereproduksi atau berkembang biak, dia akan menghasilkan keturunan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Gitu. Kemudian untuk tingkatan reproduksi hewan atau tumbuhan itu berbeda-beda. Ada yang tingkatan reproduksinya tinggi, ada yang tingkat reproduksinya rendah. Nah, untuk tingkat reproduksi sendiri itu apa? Tingkat reproduksi adalah kemampuan organisme untuk bereproduksi. Nah, untuk organisme tingkat reproduksi tinggi maksudnya adalah organisme tersebut yaitu mampu menghasilkan keturunan banyak dalam waktu yang tidak lama, ya lebih singkat daripada organisme yang tingkat reproduksinya rendah. Nah, untuk yang organisme tingkat reproduksinya rendah, dia mampu melakukan reproduksi itu rendah, berarti dalam waktu yang lama, kemudian jarak antara kehamilan berikutnya juga lama, kemudian akan menghasilkan keturunan yang sedikit, paling hanya 1, 2, begitu. Sedangkan kalau untuk yang reproduksinya tinggi itu sekali reproduksi itu bisa sampai 10, kemudian ya lebih dari 2. Contohnya ada ayam, bebek, tikus itu kan sekali menetas ayam itu ya, ketika bertelur itu sampai 12, begitu 12, 10, begitu, kemudian menetas, bebek juga, kemudian tikus juga banyak. Kemudian kalau untuk yang tingkat reproduksinya rendah, contohnya ada gajah, harimau, orangutan, panda, itu kan sudah hamilnya lama ya, tidak sebentar, kemudian ketika melahirkan juga anaknya paling hanya 1, 2, begitu. Kemudian untuk jarak ke kehamilan berikutnya juga lumayan lama, begitu. Nah, untuk reproduksi dibagi menjadi 2 jenis, ada secara vegetatif atau aseksual atau tak kawin itu sama, dan reproduksi dibagi menjadi 2, ada vegetatif dan generatif. Kalau generatif itu secara seksual, kawin. Nah, untuk perbedaan antara keduanya, antara vegetatif dan generatif, perbedaannya adalah yang pertama untuk dari faktor induknya. Dari induknya, untuk yang vegetatif atau tak kawin, dia itu induknya hanya 1. Untuk yang generatif, induknya 2, jantan dan betina, 2, jantan dan betina. Kemudian untuk asal anakannya, asal keturunannya, dia itu kalau yang vegetatif berasal dari bagian tubuh induknya, sedangkan kalau yang untuk generatif berasal dari peleburan gamet jantan dan betina, peleburan antara sel kelamin jantan dan betina atau pertemuan gitu ya, pembuahan gitu. Kemudian untuk sifat keturunannya untuk yang vegetatif itu akan sama dengan induknya, sedangkan untuk yang generatif akan bervariasi. Kenapa? Karena induknya kan ada 2, ada jantan dan betina, jadi sifat keturunannya bervariasi mengikuti ada yang mengikuti yang jantan atau betina atau malah campuran keduanya begitu. Nah, selanjutnya kita bahas reproduksi pada tumbuhan. Untuk reproduksi tumbuhan lumut, untuk lumut mengalami metagenesis, namanya metagenesis. Pada reproduksi lumut dinamakan metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, pada pergiliran keturunan ini ada fase gametofit dan fase sporofitnya. Nah, untuk fase gametofit merupakan fase secara kawin atau generatif, kemudian untuk fase sporofit itu merupakan fase secara vegetatif atau tak kawin, sehingga pada lumut ini namanya adalah pergiliran keturunan atau metagenesis. Ini merupakan contoh-contoh gambar lumut. Ini lumut daun, lumut hati, dan ini lumut tanduk. Nah, selanjutnya kita membahas daur hidup lumut atau nama lainnya Bryophyta ya. Nah, berikut
saya jelaskan skema atau skema metagenesis pada lumut. Nah ini, bagian-bagian pada lumut untuk yang atas itu adalah sporofit, biasanya mengandung spora ini. Kemudian untuk yang gametofit itu nih, bagian bawahnya sini. Begitu, nah untuk lumut ini, ada kapsul yang nanti akan menghasilkan spora. Nah, ketika spora jatuh di tempat yang cocok, itu akan tumbuh atau berkecambah menjadi lumut muda atau namanya daplofonema. Nah, lumut muda ini akan tumbuh menjadi lumut dewasa. Nah, lumut dewasa ini dapat menghasilkan sel kelamin jantan dan betina. Untuk yang jantan namanya adalah antheridium. Kalau untuk yang betina namanya adalah sel kelamin betina namanya adalah archegonium. Untuk lebih mudah mengingatnya, untuk yang jantan itu kita ingat Anto. Anto itu kan nama cowok ya, nama laki-laki. Nah, untuk Anto, antheridium, itu berarti sel kelamin jantan gitu. Nah, selanjutnya sel kelamin jantan akan menghasilkan spermatozoid, kemudian untuk yang sel kelamin betina, archegonium akan menghasilkan sel telur. Kemudian keduanya terjadi pembuahan atau fertilisasi, menghasilkan zigot, kemudian zigot ini akan berkembang menjadi sporogonium. Nah ini merupakan sporogonium yang merupakan sel induk spora gitu ya, induk spora atau sel induk spora, sehingga akan menghasilkan lagi spora dan terus berlanjut seperti ini bergiliran keturunannya. Kemudian kalau untuk lumut itu lebih dominan untuk fase gametofitnya ya, gametofit lebih dominan, baru sporofit begitu. Sedangkan kalau untuk paku lebih dominan untuk sporofitnya begitu. Mari kita lanjutkan untuk reproduksi tumbuhan paku. Reproduksi tumbuhan paku atau paku, nama lainnya dalam Pteridophyta, sama mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah itu untuk paku itu seperti ini wujudnya. Nah biasanya di belakang daunnya itu ada pintil-pintil yang merupakan sporangium yang akan menghasilkan spora. Nah, ketika spora tersebut yang di belakang daun itu sporangium pecah menghasilkan spora, sporanya jatuh di tempat yang cocok, itu nanti akan menghasilkan protalium. Nah, protalium ini merupakan langsung yaitu penghasil sel kelamin, merupakan gametofit. Nah ya, kalau yang di sini langsung ya dari spora kemudian menjadi protalium. Nah, protaliumnya langsung dapat menghasilkan gametofit. Sedangkan kalau di lumut itu kan dari spora menjadi lumut muda dulu, lumut dewasa baru menghasilkan sel gametofit. Nah, sedangkan kalau di tumbuhan paku, dia itu dari spora yang jatuh di tempat yang cocok, kemudian akan berkembang menjadi protalium. Nah, protalium ini merupakan sel penghasil gametofit atau penghasil sel kelamin. Masih sama, namanya adalah antheridium untuk yang sel kelamin jantan, untuk yang archegonium merupakan penghasil sel kelamin betina. Kalau misalnya di manusia diibaratkan ini itu testis penghasil spermatozoid. Kalau di manusia archegonium itu diibaratkan ovarium, begitu ya. Kita bahas lagi ke paku, Untuk yang penghasil sperma adalah antheridium, kemudian penghasil ovum adalah archegonium. Nah, ini langsung menghasilkan sperma, menghasilkan ovum. Terjadilah pembuahan antara keduanya, antara sperma dan ovum. Nah, kemudian terbentuklah tumbuhan paku. Nah, ini tumbuhan paku baru menghasilkan sporangium, baru tumbuhan paku homospora menghasilkan sporofil yang merupakan induk spora. Kemudian sporangium adalah tempat untuk menghasilkan spora. Nah, ini kembali lagi ke spora, akan menghasilkan spora. Dan seterusnya seperti itu untuk reproduksi tumbuhan paku. Oke. Kemudian dilanjutkan untuk reproduksi tumbuhan berbiji. Reproduksi tumbuhan berbiji ada secara vegetatif, ada juga secara generatif. Kita bahas dulu untuk yang secara vegetatif.
Untuk yang reproduksi vegetatif pada tumbuhan berbiji, dibagi juga, dikelompokkan juga menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang vegetatif alami, yaitu dari yang pertama yaitu vegetatif alami untuk yang rizom atau akar rimpang. Untuk yang berkembang biak menggunakan akar rimpang itu adalah akar rimpang sendiri itu merupakan akar yang tumbuh mendatar terletak di bawah permukaan tanah. Nah, bentuk akarnya berbuku-buku, tetapi pada ujungnya terdapat kuncup. Nah, ini berbuku-buku, ujungnya terdapat kuncup. Untuk tumbuhan yang biasa reproduksi secara vegetatif alami, untuk secara rimpang adalah biasanya kunyit, lengkuas, jahe, kemudian temulawak, kencur, begitu ya. Itu tumbuhan rimpang-rimpangan, rimpang begitu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah geragih atau stolon, merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, ini batang menjalar gitu. Nah, untuk yang tumbuhan yang biasa bereproduksi, yang bisa bereproduksi dengan cara geragih atau stolon adalah pegagan. Ini adalah pegagan. Dapat ditemukan di kebun, di sawah gitu juga bisa ada. Kemudian pegagan, alpei, rumput teki itu juga termasuknya menggunakan stolon. Kemudian tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bukan ujung batang maupun ketiak daun. Bukan di ujung batang, bukan juga di ketiak daun. Nah, terus tumbuhnya di mana? Misalnya ini pada cocok bebek, misalnya tumbuhnya di tepi daun. Di daun ini kalau misalnya sudah tua bisa bisa muncul atau tumbuh keturunannya atau anakannya. Begitu. Kemudian umbi lapis merupakan tunas yang mengalami modifikasi. Ini bukan sebenarnya tunas, tapi mengalami modifikasi menjadi ini umbi lapis, batangnya sangat pendek, kemudian dibungkus oleh daun-daun yang berdaging. Daun yang berdaging sampai bawah ini menyerupai sisik. Contohnya yang biasa tumbuhan yang bisa bereproduksi dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, kemudian bawang bombay gitu ya. Bisa. Nah, untuk batang yang sangat pendek itu di mana? Nah, kalau misalnya bawang merah itu kita iris secara melintang, pasti di tengah-tengah sendiri itu ada batang pendek gitu, seperti batang tari pendek. Kemudian untuk reproduksi vegetatif alami selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang merupakan umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Di dalam tanah itu sebenarnya batang tumbuh di dalam tanah, ujungnya menggembung, membentuk umbi. Nah, ini contohnya pada kentang, kebili, ini kentang ya, kentang, kebili. Nah, ini sebenarnya batang, tetapi tumbuh di dalam tanah, kemudian menggembung, membentuk umbi. Namanya dinamakan umbi batang. Yang bisa bereproduksi dengan umbi batang adalah kentang, kebili, itu. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada dahlia. Ini akarnya fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, perbedaannya antara umbi akar dan umbi batang itu, untuk umbi batang jika ini didiamkan, maka lama-lama akan muncul anakan-anakannya. Akan muncul gitu, dapat ditanam dengan umbinya saja. Sedangkan kalau umbi akar itu tidak, misalnya umbinya saja ini tidak dapat muncul anakan-anakannya. Nah, untuk umbi akar ini kita menanamnya bagaimana? Dengan ini bagian tumbuhan yang atasnya, dengan batangnya, daunnya, begitu. Kalau hanya akarnya saja itu tidak bisa, contohnya pada dahlia. Kemudian selanjutnya untuk reproduksi vegetatif alami selanjutnya adalah tunas. Tunas yang tumbuh di pangkal batang dan tersembunyi di dalam tanah. Nah, nanti tiba-tiba akan muncul dari dalam tanah. Contohnya ada yang bereproduksi dengan tunas, ada pisang, bambu, gitu ya, ini tunasnya. Tunas pisang, tunas bambu, atau biasa disebut dengan repung gitu ya.
Nah, selanjutnya kita membahas reproduksi vegetatif pada tumbuhan berbiji, tetapi yang reproduksi vegetatif buatan, artinya ya buatan manusia yang melakukannya begitu dengan bantuan manusia. Untuk reproduksi vegetatif buatan, yang pertama kita bahas adalah stek. Stek yaitu pemisahan dan pemotongan bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Jadi dipotong untuk menghasilkan tanaman baru, dipotong, ditanam gitu untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, stek ini dibagi menjadi dua, ada stek batang, ada stek daun. Kalau stek batang berarti menggunakan batangnya yang dipotong kemudian ditanam. Kemudian kalau daun juga daunnya, berarti daunnya yang dipotong kemudian ditanam. Nah, untuk batang dan daun yang digunakan ini harus yang sudah cukup umurnya, tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua. Untuk yang dapat dilakukan stek batang biasanya adalah ketela pohon, kemudian sirih, kemudian melati, diambil batangnya yang sudah cukup umur, tidak terlalu tua tapi tidak juga terlalu muda, yang sudah tua tapi yang sedang-sedang. Itu kemudian untuk yang stek daun biasanya adalah cocok bibit. Nah, selanjutnya untuk reproduksi vegetatif buatan selanjutnya adalah mencangkok. Untuk cara mencangkok, tahapan-tahapannya adalah biasanya dilakukan pada pohon buah-buahan, tapi yang berkayu ya. Kalau pisang, tidak bisa. Mencangkok, contohnya ya pada mangga, jambu, rambutan itu bisa dilakukan dengan mencangkok. Untuk yang pertama kita lakukan adalah memilih batang tanaman atau ranting batang tanaman, cabang tanaman yang bagus, yang kuat, yang sehat, kemudian yang baik, tidak terlihat seperti adanya penyakit. Kita ambil yang sehat, yang baik, yang kuat, kemudian setelah itu diberi keratan, kemudian dikuliti, dibuang kulitnya, sampai juga dibuang kambium yang licin itu, yang masih licin itu dibuang, dibersihkan sehingga seperti ini. Kemudian dibungkus bisa dengan plastik, dengan ijuk, bisa dengan serabut kelapa. Nah, jangan lupa diberi medianya berupa tanah yang sudah ada pupuknya. Itu kemudian dibungkus, kemudian jangan lupa untuk disiram secara berkala agar tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, akarnya menembus pembungkusnya ini, akarnya menembus tanah, menembus pembungkusnya, kemudian bisa dipotong baru deh ditanam. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah merunduk atau membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah, dirundukkan. Setelah dirundukkan atau dibelokkan, kemudian ditimbun tanah. Biasanya untuk merunduk itu pada apel, kemudian kaca piring. Ya, ini untuk kaca piring itu seperti melati gitu ya. Caranya untuk tahapan-tahapan merundukan cabang tumbuhan atau belokkan cabang tumbuhan. Setelah itu ditanam. Yang setelah dirundukan ini ditanam, ditimbun tanah. Nah, kemudian setelah tumbuh akar kemudian ditanam di tempat lain, ditanam di tempat lain. Begitu. Selanjutnya untuk reproduksi vegetatif buatan selanjutnya yaitu dengan cara menempel atau okulasi. Nah, menempel ini tujuannya untuk memperoleh tumbuhan sesuai dengan yang kita inginkan, yang mempunyai kualitas baik gitu ya, kualitas unggul, kualitas yang lebih baik. Untuk tahapan-tahapan menempel atau okulasi caranya itu, misalnya kita itu kan tujuan untuk menempel atau okulasi adalah kita ingin memperoleh tumbuhan yang kualitasnya lebih baik gitu ya. Misalnya kita punya tumbuhan mangga yang akarnya kuat, rindang, tetapi buahnya kecil dan asam. Nah, kemudian ada tumbuhan mangga lain yang akarnya rapuh, maksudnya mudah roboh, kemudian tetapi buahnya manis dan besar. Nah, kita bisa ambil yang buahnya manis dan besar, ditempelkan ke yang tumbuhan mangga yang rindang, akarnya kuat dan berbuah banyak tetapi masam. Nah, kita ambil untuk yang berbuah manis dan besar gitu ya, misalnya sudah diambil. Kemudian untuk yang
batang satunya, untuk yang tumbuhan satunya itu diberi keratan dan diberi jalan atau dibuka untuk agar tempat untuk menempel okulasi dimasukkan sini, kemudian diikat sampai nanti tumbuh dan menyatu, kemudian baru dipotong ditanam gitu. Ini untuk penampakan okulasi secara realnya seperti ini, secara nyata seperti ini kurang lebih. Selanjutnya adalah mengenten atau menyambung. Bagaimana cara menyambung tanaman? Ini cara menyambung tanaman tujuannya juga sama. Tujuannya untuk memperoleh tumbuhan dengan kualitas yang lebih baik. Nah, yang pertama adalah untuk batang yang batang tumbuhan satu dibuka, kemudian dibelah gitu ya untuk tempat batang tumbuhan yang satunya, kemudian yang satunya dipotong, kemudian dimasukkan ke batang bawah yang sudah dibelah, masukkan kemudian diikat. Setelah diikat tumbuh, kemudian ditanam. Itu untuk yang reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, untuk reproduksi vegetatif buatan itu memiliki keuntungan dan kerugian apa saja. Keuntungannya dapat dihasilkan tumbuhan sesuai keinginan ya, seperti tadi misalnya ingin tumbuhan yang rindang akarnya kuat, kemudian buahnya besar, manis, begitu, sesuai keinginan. Kemudian lebih cepat menghasilkan buah antara tumbuhan yang kita menanam dengan biji dan dengan mencangkok itu lebih cepat menghasilkan buah yang tanaman cangkokan. Gitu. Kemudian lebih cepat dikembangbiakan tanpa harus menunggu berbuah. Ya kan kita bisa menggunakan batangnya itu ya, tanpa menunggu berbuah kita bisa langsung mengembangbiakan. Kemudian kerugiannya, untuk tanaman hasil stek dan cangkok, akarnya tidak sekuat perakaran tanaman biji. Jadi ketika kalian punya tanaman mangga, yang satunya itu dulu kita nanamnya dengan biji, yang satunya dengan cangkok. Nah itu akarnya akan lebih kuat yang kita nanam dengan biji. Begitu. Kemudian individu barunya tidak sebanyak hasil reproduksi generatif. Kan kalau generatif kan misalnya rambutan, kemudian menghasilkan buah banyak, itu kan nanti bijinya yang dihasilkan juga banyak, tapi kalau mencangkok begitu kan hanya beberapa saja ya, tidak sebanyak dengan biji yang dihasilkan. Kemudian kalau kerugiannya lagi yang lain, ketika kita melakukan vegetatif buatan, maka untuk induk pohon yang digunakan itu akan menderita jika terlalu banyak dipotong, dikerat, begitu itu induknya akan menderita. Begitu untuk reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi tumbuhan tadi ya, untuk lumut, paku, kemudian tumbuhan berbiji secara vegetatif, baik vegetatif alami dan buatan. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.